Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan salah satu dari kalian ya, penonton setia di channel YouTube Berbagi Dunia. Om, bisa tidak kompor gas biasa dinyalakan dengan menggunakan tabung gas yang kalengan? Nah, kalau bisa, bagaimana caranya? Nah, sekarang saya akan bahas peralatan yang akan digunakan. Dan peralatan yang digunakan itu ada dua, yaitu peralatan wajib dan juga peralatan tambahannya ya. Kita bicara dulu tentang peralatan tambahannya. Nah, peralatan tambahannya adalah sebuah ventilator atau nozzle. Nah, peralatan wajibnya yaitu sebuah alat yang bisa menghubungkan kalengnya ini ke selang gas, oke? Karena memang untuk menghubungkan kaleng ke selang gas ini tidak bisa dengan cara yang biasa, kita harus ada alat tambahannya. Nah, alat tambahannya yaitu ini ya, oke? Putar, kemudian nyalakan. Oke, sudah menyala, langsung besarkan dari sini. Gampang kan sobat ya? Oke sobat, kali ini saya akan bahas bagaimana cara untuk mengatasi proses pembekuan yang ada pada kaleng tabung gas ini ya. Oke, saya akan jelaskan alat dan bahan yang kita butuhkan ya. Nah, peralatan yang kita butuhkan yang pertama adalah sebuah mangkok yang cukup besar atau boleh juga timba ya. Nah, yang kedua yang kita butuhkan adalah sesuatu yang bisa menetralisir apabila terjadi pembekuan pada gas ya. Jadi kita butuh bahan yang setidaknya bisa menyerap dingin dari pembekuan gas ini. Dan bahan yang paling bagus itu adalah medianya adalah air ya. Nah, seperti ini. Nah, air yang kita gunakan itu yang bagaimana? Tentu saja yang tidak boleh adalah air dingin, karena kalau air dingin atau air es itu akan percuma. Jadi kita bisa gunakan air biasa, atau kalau mau lebih bagus tentunya adalah air yang hangat atau air yang panas. Nah, pengalaman saya sendiri selama 10 tahun di kapal Tri ini telah membuktikan bahwa dengan menggunakan air yang panas, apabila kita bisa jaga suhu air tersebut agar tetap panas, maka pembekuan akan benar-benar tidak akan pernah terjadi sobat. Oke. Nah, keuntungannya apa? Yang jelas tentu saja ini bisa menghemat ya. Karena kalau seperti kita tahu, apabila terjadi pembekuan gas, ya gas itu yang pertama pasti akan menempel kerak gasnya di seputar bagian dalam dinding dari kaleng gas ya. Nah, tentu saja ini akan melekat, dan jika tabung gas atau kaleng gasnya habis, itu sisa gas nggak akan mengalir. Jadi kebanyakan kita pasti akan menganggap bahwa kalengnya ini sudah kosong atau sudah habis isinya. Padahal masih ada sebenarnya beberapa gram sisa gasnya yang masih bisa untuk menyalakan kompor beberapa saat. Oke, saya tambahkan dulu ya airnya ya. Nah, sebenarnya ini sudah bisa ya, tapi untuk lebih maksimal seperti kalian tahu, kalau gas ini sudah berkurang, maka yang ada di dalamnya adalah sebagian angin. Dimana kalau kita letakkan atau rendam ya kaleng gas ini, akan semakin lama kaleng gasnya akan semakin timbul ya ke permukaan. Nah, untuk itu kita harus membuat gas ini tetap terendam ke dalam air. Nah, salah satunya dengan menggunakan batu pemberat. Nah, batu pemberat yang kalian gunakan itu terserah ya modelnya mau bagaimana ya. Nah, di sini saya akan menggunakan bekas batu pancing seperti ini ya. Oke, jadi tinggal kita ikatkan saja. Nah, seperti ini sobat. Dia nggak akan tenggelam lagi ya. Oke, di sini kalian lihat, di sini sudah ada sensor dari termometer yang saya gunakan. Nah, sekarang kita akan sama-sama cari bukti benar tidak metode ini yang dengan menggunakan air bisa membuat pembekuan itu menjadi berkurang atau menjadi berhenti ya. Sebelumnya saya letakkan dulu papan di atas kompor biar mejanya tidak meleleh ya plastiknya ya. Oke, sekarang saya akan nyalakan kompornya sobat ya.
Oke. Nah, bisa kalian lihat. Nah, suhunya ini semakin turun. Ya. Ini menandakan bahwa sudah mulai terjadi proses pendinginan ya. Dan kalau kita biarkan semakin lama, gas tentunya akan membeku, yang ujung-ujungnya paling fatal itu akan membuat gas beku tadi tidak akan bisa mengalir melalui selang dan menyalakan api kompor. Akhirnya ya kompor akan mati dengan tiba-tiba. Nah, lihat. Oke, suhunya terus turun seperti itu. Nah, sekarang sudah 30 derajat. Oke, sudah 29. Oke. Nah, jadi ini adalah efek wajar ya, dikarenakan kaleng gasnya memang kita gunakan di kompor biasa. Padahal seharusnya kan kaleng ini kita gunakan pada kompor portable ya. Dimana kalau di kompor portable tentu saja kalengnya itu berada di dalam kompor. Jadi suhunya tetap bisa hangat. Nah, sekarang sudah 28 derajat. Oke. Nah, ini sudah mulai sangat dingin sobat ya. Oke, ini sudah mulai sangat dingin. Nah, sekarang sambil menunggu, saya akan sekaligus memasak air ya. Jadi, apinya tidak sia-sia. Oke, itu air. Ya, cukuplah untuk membuat teh nantinya. Nah, sekarang kalau kalian lihat ini sudah 28 derajat, maka efeknya tadi ya, pembekuan akan sirna atau setidaknya berkurang saat kita masukkan kaleng gas ini ke dalam sini, dalam air. Nah, seperti ini. Sekarang saya akan tambahkan airnya, jadi kaleng gasnya bisa terendam. Nah, pembekuan gas sendiri sebenarnya bukan terjadi hanya pada kaleng yang seperti ini ya, tapi juga bisa pada tabung gas yang lainnya. Tabung gas yang 3 kg, 5 kg, yang 12 kg juga sama ya. Nah, jadi sebenarnya metode ini bisa juga diaplikasikan pada tabung gas tersebut ya. Nah, kalau kalian lihat suhunya sudah stabil di 30 derajat ya. Tidak anjlok sampai 28 derajat tadi. Nah, artinya apa ya? Apa yang saya bilang tadi memang terbukti ya. Jadi kita bisa menetralisir suhu dingin dari kaleng ini ya dengan menggunakan air ya. Jadi air ini nantinya akan menyerap dingin dari gas yang membeku. Oke? Nah, sekarang kita akan tunggu sampai airnya matang sambil kita lihat dan kita pantau perubahan suhu dari kaleng tabung gasnya ini. Oke sobat, kalau kalian lihat nih ya, airnya sudah mendidih ya. Oke, bisa terlihat ya. Nah, ini sudah 5 menitan. Nah, kalian lihat sendiri suhunya ini bagaimana? Tetap stabil kan di 31 derajat, tidak drop seperti tadi di 28 derajat yang menandakan itu pembekuan gas. Nah, jadi kalau ada yang komentar bahwa tidak bisa menggunakan gas kaleng pada kompor dikarenakan gas membeku, itu salah ya. Kita bisa menggunakan media air untuk mengakali terjadinya pembekuan gas ya. Oke sobat, nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya. Jika suka dengan video ini silahkan berikan like. Jika punya pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam. Nah, ini sudah 6 menitan sobat. Suhunya nggak berubah ya, airnya matang dan kaleng gas tetap suhunya di 31 derajat ya.